dari Sekjen SPP. Kedua, akan diberi modal kekayaan langsung. Karena SPP ini sekarang nanam kolektif, Pak Joko. Tanah kolektif ditanamin kelapa. Ya, itu bersoal. Yang kedua, koperasi kredit. Kalau Bapak Ibu dengar koperasi paham. Antara kebutuhan yang lain pun kurang sehari-harinya. Yang nginjem pakai beli TV anu segede kata yang sungguh luar biasa melayani Koperasi barulah bernapasnya etika adab supaya kita jadi orang baik. Dikutip dari aturan sistem koperasi yang sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pemerintah terbaru seperti PP Nomor 7 Tahun 2021. Dasar hukum sistem koperasi di Indonesia dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan aturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM prinsip koperasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama. Dari wawancara jurnalis, dengan beberapa anggota, dan juga pengurus koperasi Ikhlas Jaya Mandiri di lokasi, yang sedang mengadakan pendidikan koperasi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 September tahun 2025, yang digelar di Aula SMKN 1 Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tujuan dan prinsip koperasi Ikhlas Jaya Mandiri sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, berdasarkan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, dan menjalankan program pendidikan koperasi, terbuka bagi individu atau badan hukum yang memenuhi syarat. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam rapat anggota. Keanggotaan dapat berakhir karena mengundurkan diri, pelanggaran aturan, atau kematian. Tujuannya, agar organisasi dan tata kelola rapat anggota, kekuasaan tertinggi, menetapkan kebijakan umum dan memilih pengurus itu sendiri bertanggung jawab atas operasional dan administrasi. Pengawas bertujuan mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus. Hari ini itu kegiatannya apa aja sih Pak Joko? Kegiatan hari ini itu pertama adalah bagian dari closing seluruh pelatihan, tapi ada satu catatan bahwa untuk mau memulai pekerjaan besar harus dimulai dari sikap masing-masing pribadi untuk memulai pada level pribadinya tentang seluruh bahan materi itu konsisten enggak. Jangan mikirkan dulu orang lain. Kalau sudah bisa itu, pikirlah kelompoknya. Bagaimana kita ngajak bebarengan untuk melakukan tindakan terbaik dari sisi ekonomi, yaitu kita saving, menabung, tanpa harus kemudian dipastikan jumlahnya besar. Bukan, karena menabung untuk kepentingan kemampuan keuangan lembaga koperasi, kalau tidak dibiasakan mulai sekarang, waktu kita itu terbatas. Ada filmnya tadi kami tunjukkan, life is short, hidup itu singkat. Kapan akan memulai? Kalau bukan sekarang. Dan siapa yang akan memulai? Kalau bukan kita. Dalam bahasa Sunda, kusaha deui anu ngadandosan perubahan dan membuat perubahan bagi kemajuan desa kita, saudara-saudara kita, petani-petani kita. Saha deui nya urang. Iraha nya ayeuna sanes engke mun urang geus boga rezeki moal jalan. Prinsip itu kami ikatkan kembali. Ada secara teknis juga kami tunjukkan bahwa teman-teman para peserta ini mulai dari jam 8 sampai jam setengah 5 cukup kuat, hebat mereka. Bahkan ada kaum ibu yang sebenarnya sudah cukup relatif senja usianya, tapi sangat disiplin dan bisa mengerjakan seluruh materi pembukuan walaupun secara bertahap. Dan mereka kemudian sadar
bahwa untuk memulai pekerjaan besar harus mulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, yang diberikan itu adalah dasar-dasar koperasi kredit. Jadi mereka harus tahu sejarahnya, tahu bagaimana prinsipnya. Intinya adalah bagaimana caranya membangun ekonomi itu harus dimulai dari pembangkitan kesadaran mereka. Jangan bergantung pada pihak lain. Harus mandiri, harus berdikari, itu yang saya suka dengan kata self-help, mutual help. Jadi kalau kita membantu orang lain itu jangan terus-menerus kita yang membantu, harus self-help mereka. Nah dalam komunitas bersama lalu mutual help. Jadi kalau saya membantu, kalau saya dibantu, saya juga membantu yang lain. Terjadilah satu komunitas besar dengan kekuatan kebersamaan yang mampu untuk melahirkan gerakan besar juga. Perubahan yang lebih baik. Dasar operasinya ini. Pengalaman sejarah di negara lain ternyata memang melalui prinsip tidak boleh bergantung pada dirinya sendiri. Mereka dilatih juga kritis. Harus kritis terhadap kondisinya sendiri. Ada apa sebenarnya yang kurang? Ada apa yang kemudian bisa lain bisa kok kita enggak? Mungkin karena tidak memahami dasar-dasar secara lebih mendalam. Tidak memahami bagaimana orang yang sukses itu pasti kerja keras. Mulainya dari step by step. Jangan stepping prosesnya ngelompat, itu bahaya. Nah, tapi didukung dan kebersamaan, didukung oleh para pendamping, didukung oleh para pihak yang memang peduli untuk kemajuan bersama, itu bahan itu antara. Yang kedua, soal anggaran belanja keluarga. Jadi setiap hidup orang itu harus ngatur ekonominya sendiri dulu. Memang agak susah masyarakat kita. Kalau ditanya penghasilannya berapa? Tentu Pak. Tak tentu, tak pasti. Tapi kalau disuruh mencatat pengeluarannya dari hari pertama sampai jumlah sampai 1 bulan itu adalah penghasilan. Walaupun penghasilannya seminggu dapat, seminggu kemudian kosong. Tapi hari berikutnya, ternyata mampu untuk kebutuhan sebulan. Berarti pendapatannya sebesar pengeluaran itu. Rata-rata kalangan yang mengikuti pelatihan ini di usia berapa Pak? Di usia di bawah 65 ke bawah sampai 20-an lah. Tapi saya lihat kan itu ada anak muda juga yang itu antusias juga berarti Pak Joko ya? Ya, hanya kapasitas mereka untuk berpikir kritis, analitis itu belum menukik. Hanya baru pemahaman teori, bukan sebagai satu dasar yang mampu menjadi sumber referensi bagaimana kemudian bergerak, bagaimana bertindak, bagaimana merancang. Itu bukan perkara hanya pemahaman teori, harus didasari oleh satu analisa kritis, analitis. Dan itu yang menjadi basic data untuk menjadi tindakan perencanaannya. Oh, ternyata mulainya harus kecil-kecilan dulu. Terakhir tadi saya beritahu, kalau ada negative thinking dari pihak lain, jangan diserang. Karena itu adalah pintu masuk. Jadi memulai koperasi kredit di wilayah Indonesia, pengalaman saya, itu masih banyak persepsi keliru. Karena pengalaman bad practice dari berbagai itu membuat mereka cemas, mereka takut, mereka trauma untuk bisa dimulai. Nah ini pasti butuh waktu lama. Maka harus betul-betul pelan dan mulailah dari diri sendiri, dari sahabatmu, dari keluargamu, dari tetanggamu yang kau kenal. Mereka bisa diajak untuk bersama-sama membangun komunitas. Itu Mas. Apa sih bedanya koperasi sama bank itu Pak Ustadz? Wah, sungguh sangat jauh berbeda. Pertama, kalau koperasi itu mengutamakan kepentingan bersama berdasarkan hasil musyawarah yang tertera di dalam ADART, Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi. Kalau di bank itu saya sendiri kurang paham, kurang tahu tentang ADART. Apa aja sih Pak Ustadz kalau koperasi itu yang didapetin ilmunya? Pertama, kita bisa mengatur tentang bagaimana tata cara kita mengelola keuangan atau ekonomi keluarga. Yang kedua, kita bisa memahami tentang karakteristik seseorang
Karena semakin banyak anggota, kita akan semakin paham lagi karakter kata saudara itu kan nggak sama. Yang ketiga, kita jadi nambah saudara gitu. Jadi kita ke sana jadi enjoy gitu. Ya, berarti tadinya kan Pak Ustadz sendiri kan bilang kalau tadinya nggak paham tentang akuntansi ya. Iya. Koperasi sendiri gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, saya dulu cuma tahu ada kata debit dan kredit dan saldo. Apa sih gunanya? Apa sih maksudnya debit, kredit, dan saldo itu nggak paham ketika sekolah di SD itu. Setelahnya saya berapa tahun dan nggak belajar ke pembukuan akuntansi, kebetulan ada koperasi, sekarang kan jadi tahu apa namanya kredit, apa namanya saldo, apa namanya debit, bahkan istilah-istilah dalam koperasi itu sekarang jadi paham. Setelah saya jadi anggota, bukan baru 1 bulan atau 2 bulan, setelah kurang lebih sekitar hari ini sampai 12 tahun. Ya, berarti berbeda ya Pak Ustadz ya sama koperasi yang pada umumnya. Kalau koperasi yang ini Beda, jelas beda. Jadi banyak yang koperasi dibentuk nggak tentu itu siapa yang bikinnya, siapa yang menjadi pengurusnya, dan apa yang jadi hasil musyawarahnya, sehingga pada akhirnya cuma kelihatan ada namanya saja, pergerakannya kurang dipahami. berarti jauh ya sama yang dibilang kosipa itu Wah, berbeda ya. jauh sekali. Kenapa? Di koperasi itu kita ada yang namanya asas kekeluargaan. Pertama, kita walaupun di dalam ADART hari libur tidak melayani, tapi kalau dalam keadaan darurat misalnya ada yang meninggal, kan meninggal itu rahasia Allah, yang sakit juga itu rahasia Allah. Pas membutuhkan, masa kan kita punya rasa, punya hati, masa orang yang sakit nggak kita tolongin? Namanya orang yang beragama ya mesti dikasih gitu. Yang kedua, pas dia udah janji mau melunasi, tapi pada akhirnya ada hal yang itu kan namanya kekeluargaan, ya nggak apa-apa. Kalau ke bank kan nanti di blacklist, malahan pinjamnya itu kan itu makanya jauh sekali. Di blacklist maksudnya seperti apa Ustaz? Kalau misalnya nggak waktunya bayar, nggak bayar? Ya gitu. Kan kalau di bank misalkan tanggal 22, biasanya bayarnya tanggal 22. Pas bayarnya nanti di tanggal 25, nanti udah dikasih tanda itu. Oh ya dikasih ini ya. Iya. Kalau di koperasi misalkan hari bulan pertama tanggal 2, yang kebetulan bulan kedua baru dapat rezekinya tanggal 10. Nggak apa-apa. Yang penting kita masuk. Sekalipun kita tidak masuk, penting ada laporan. Tapi kan laporannya bisa diterima. Karena apa? Kita itu harus jujur. Satu itu jujur pada Sang Pencipta. Yang kedua adalah jujur kepada diri. Karena kenapa? Orang lain nggak bakalan tahu kejujuran kita. Tapi kan hati kita bakal berjawab. Itu yang harus jadi landasi setiap anggota. Dalam unsur manapun, siapapun, itu harus jadi pedoman. Berarti untuk menjadi anggota sendiri, Pak Ustadz udah berapa tahun Pak Ustadz ini di koperasi ini? Saya udah dari 2010, dari pas awal berdiri membangun koperasi Ikhlas. Bahkan dulu itu belum bikin nama, Pak Joko suruh cari aja gimana nanti Pak Ustadz sama Mas Agung untuk menentukan namanya gitu. Jadi Pak Ustadz bagian dari yang menentukan namanya. Iya. Itu pakai dasarnya Ikhlas dulu itu kan. Ya. Nanti kan udah jayanya itu kan mandiri, itu kan tidak butuh dari orang lain. Tidak ketergantungan kepada orang lain. Iya. Jadi untuk pendidikan koperasi ini selama 4 hari apa aja sih yang didapat sama Mas Cepi? Untuk pembelajaran koperasi di koperasi Ikhlas Jaya Mandiri ini sangat memuaskan. Banyak sekali ilmu yang didapat oleh saya, karena sebenarnya saya itu awal datang ke sini tidak mengetahui apa itu koperasi sama sekali. Nah, ketika saya sudah mengikuti pembelajaran di sini, oh seperti ini koperasi. Saya berpikiran dahulu itu koperasi itu sama seperti yang lain, seperti bank atau yang lainnya.
Tetapi setelah mendalami, oh koperasi ini kok seperti ini ya. Menarik sekali ya, menarik juga. Bahkan koperasi ini bukan untuk kepentingan pribadi. Karena tujuan dibentuk koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya.